Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang geostori persebaran jalur perdagangan Romawi kuno di Mediterania pada abad 3-2 sebelum Masehi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Febri Wiraningrum, Ahmad Musliuddin Al-Hasni, dan Songsong Wicaksono. Romawi kuno merupakan pusat peradaban di dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hasil kebudayaan Romawi kuno yang diadopsi oleh negara-negara lain di dunia. Romawi kuno terletak di semenanjung Apennina atau semenanjung Italia. Romawi kuno dikelilingi oleh pegunungan, yaitu pegunungan Apennina dan pegunungan Alpen. Pegunungan yang mengelilingi Romawi kuno dijadikan sebagai tembok alam yang melindungi Romawi kuno dari serangan negara lain di Eropa. Selain itu, Romawi kuno juga terletak di lembah Sungai Tiber yang memiliki lahan subur. Berada di wilayah pegunungan dan Sungai Tiber menjadikan suatu keuntungan bagi Romawi kuno, yaitu memiliki sumber daya alam yang melimpah, dikarenakan lahan di Romawi kuno merupakan lahan yang sangat subur yang cocok digunakan sebagai pertanian. Romawi kuno juga terletak di kawasan Laut Tengah yang merupakan sebagai jalur perdagangan ke wilayah-wilayah lain di kawasan Laut Tengah, sehingga menjadikan Romawi kuno sebagai wilayah perdagangan. Oleh karena itu, kami mendapatkan rumusan masalah dalam makalah kami, yaitu 1. Bagaimana kondisi wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Yang kedua, bagaimana persebaran jalur perdagangan wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi wilayah jajahan Romawi kuno dengan jalur perdagangan. Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, menjelaskan kondisi wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania, memaparkan persebaran jalur perdagangan wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Yang ketiga, menjelaskan hubungan kondisi wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania dengan jalur perdagangan. Landasan teori yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu yang pertama, 7 unsur kebudayaan. Dalam 7 unsur kebudayaan ini meliputi yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan suatu perlambangan dalam suatu masyarakat, yaitu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang digunakan sebagai alat komunikasi. Yang selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Dalam masyarakat, terdapat suatu sistem pengetahuan yang membahas alam sekitarnya, baik flora maupun fauna. Yang selanjutnya yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial ini sudah tentu terdapat dalam suatu masyarakat, karena dalam suatu masyarakat itu terdapat organisasi sosial yang memadai. Organisasi sosial ini terdapat di dalam suatu aturan adat istiadat dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sistem peralatan dan teknologi. Sistem peralatan dan teknologi ini merupakan suatu cara untuk memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan untuk kehidupan. Yang selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan bentuk bagaimana manusia melakukan suatu kegiatan untuk mempertahankan hidup, yaitu melakukan kegiatan beternak, bercocok tanam, dan berdagang. Yang selanjutnya yaitu sistem religi, yaitu sistem keyakinan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya kesenian. Kesenian merupakan suatu bentuk ekspresi dalam masyarakat untuk mengungkapkan suatu keindahan. Dari 7 unsur kebudayaan tersebut, kami memfokuskan pembahasan kami dengan membahas sistem mata pencaharian, yaitu perdagangan
yang pada masa itu sebagai salah satu mata pencarian masyarakat di Romawi kuno, karena letak Romawi kuno tersendiri berada di wilayah jalur perdagangan di Laut Mediterania. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, dimensi peradaban. Dimensi peradaban di dalamnya terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kebentukan. Di dalam suatu dimensi kebentukan terdapat 4 bentuk lagi, yaitu bahasa, agama, ideologi kemasyarakatan, dan rasisme etnisme. Yang kedua yaitu dimensi keruangan, yang dibagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro, di mana makro mencakup keseluruhan wilayah dan yang mikro merupakan lingkup kecil dari suatu wilayah. Yang selanjutnya yaitu teori determinasi, yaitu teori determinasi lingkungan yang meliputi karakteristik wilayah, iklim, cuaca. Hal tersebut berdampak pada pandangan psikologis penghuni, baik perilaku dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Untuk paparan data yaitu peta geografis yang meliputi semenanjung Italia, arah angin laut, wilayah jajahan Romawi kuno. Untuk peta pusat perdagangan yaitu situs pelabuhan, persebaran komoditas, dan jalur perdagangan di Laut Mediterania abad 3 sampai dengan 2 sebelum Masehi. Selanjutnya, Romawi kuno terletak di semenanjung Italia atau semenanjung Apenia. Romawi kuno berada di lembah sungai Tiber yang terletak di 7 bukit, berbatasan langsung di sebelah utara dengan pegunungan Alpen, di barat ada Laut Tirrenia, di timur Laut Adriatik, kemudian di selatan dengan Laut Ionia. Romawi kuno berada di kawasan Laut Mediterania yang menjadikan kawasan tersebut sangat strategis sebagai jalur perdagangan. Wilayah Mediterania merupakan wilayah kekuasaan Romawi kuno. Lokasi Romawi merupakan jalur sebagai akses perdagangan di kawasan Laut Mediterania. Perdagangan merupakan bagian terpenting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Romawi kuno. Awalnya bangsa Romawi belum menyadari betapa pentingnya wilayah lautan bagi pertahanan dan perekonomian bangsa Romawi. Kemudian melakukan ekspansi ke Yunani di Italia bagian selatan. Untuk menguasai Yunani sendiri, untuk melakukan ekspansi ke Yunani, Romawi menguasai lautan Adriatik terlebih dahulu. Kemudian sekitar abad kedua sebelum Masehi, Romawi berhasil menguasai seluruh wilayah Yunani. Peta arah angin Laut Mediterania. Mediterania sendiri memiliki angin lokal yang berbeda dengan angin di tempat lain. Angin lokal di kawasan ini bertiup 2-3 bulan sekali. Jika di tempat lain biasanya angin bertiup 6 bulan sekali, sehingga menjadikan sebuah keuntungan bagi Romawi dalam kegiatan pelayaran perdagangan dibanding wilayah lain. Perdagangan tanpa harus menunggu 6 bulan untuk berangkat dan pergi. Sistem angin yang dominan di wilayah Mediterania meliputi laventer, angin timur di Selat Gibraltar Barat, alburan laut terjadi di bulan Juli hingga Oktober. Dan di bulan Maret ada angin laventades, yaitu angin kencang dari pantai timur Spanyol bertiup dari NNE. Kemudian ada angin mistral yang bertiup kuat utara Teluk Singa. Kemudian ada angin marin kuat dari arah tenggara menuju Teluk Singa. Kemudian angin tramontana merupakan nama lokal untuk angin utara yang bertiup dari arah timur ke utara. Ada angin bora yang bertiup dari timur laut, terutama terjadi di musim dingin di sepanjang timur laut Adriatik.
Kemudian ada angin Sirojo, angin selatan yang bergerak ke arah timur Mediterania. Gerilale merupakan angin timur laut yang kuat yang dapat diamati di Mediterania. Ada angin Lebbeggio yang merupakan angin barat laut di wilayah Korsika. Lalu Etesias yang bertiup di musim panas ke bagian utara. Yang terakhir yaitu angin Kamsin yang bersifat kering dan berdebu, kebanyakan di wilayah Mesir. Di kawasan Mediterania sendiri iklimnya cenderung panas, panas sedang, kering hingga panas, namun dapat berubah secara lokal menjadi dingin dengan pengecualian di bagian timur di pantai Afrika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta pelabuhan Romawi kuno. Jadi yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Alsong tadi bagaimana Romawi kuno menguasai wilayah lautan Mediterania. Jadi pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan pada masa Romawi kuno ini, yang pertama ada di daerah belah laut internum, Tethys Magna. Ini merupakan gambar yang diambil dari website Google mengenai wilayah pelabuhan Tethys Magna yang berdekatan langsung dengan laut Internum atau wilayah laut Mediterania. Selanjutnya ada dari Kartago yang diambil dari Google juga mengenai gambaran wilayah pelabuhan Kartago. Selanjutnya ada dari Barcino. Barcino ini untuk bahasa sekarang Barcelona yang ada di Spanyol, yang berdekatan langsung dengan laut, yang dekat dengan laut. Terus ada Londinium yang ada di Titania. Terus Lugudunum sama Arelate. Lugudunum dan Arelate ini berada di negara Prancis untuk sekarang, dan ini gambar kunonya yang kami ambil dari Google. Wilayah pelabuhan Lugudunum dan Arelate ini berdekatan langsung, jadi wilayahnya hampir sama. Terus Neopdis yang merupakan pusat perdagangan, pusat pelabuhan dari Roma, seperti ini. Ada Segesta, terus ada Philippi, ada Trapezus, ada Antigola, terus ada Pirus, terus ada Alexandria. Perlu diketahui bahwa peta pelabuhan ini pada masa Romawi kuno selalu berdekatan langsung dengan laut Mediterania agar komoditas dagang yang ada di masa Romawi kuno ini bisa disalurkan dengan lancar dan dipengaruhi oleh angin laut yang sudah dijelaskan oleh Mas Alsong tadi. Terus next, untuk selanjutnya ini peta komoditas Romawi kuno. Jadi di peta Romawi kuno ini komoditasnya sangat beragam di wilayah Romawi kuno. Ada zaitun dari Hispania. Diketahui bahwa daerah sini merupakan daerah penghasil zaitun yang cukup banyak.
terus ada di daerah ini juga daerah pulau yang langsung di laut Mediterania, terus ada di pulau kecil yang ada di Galatia atau di wilayah ini kalau sekarang ini berada di dekat Timur Tengah, terus ada di daerah Turki, dan ada juga Sapi. Dan Sapi ini kan ini merupakan daerah yang komunitas sapinya cukup banyak karena di sana melakukan peternakan sapi. Terus di Britania Raya ini merupakan penghasil dari pohon, dan selanjutnya di daerah utara Spanya juga. Selanjutnya gandum, bahkan ini daerah yang merupakan daerah pertanian hasil gandum. Selanjutnya ada di daerah wilayah daratan Afrika sini juga, dan di Timur Tengah juga merupakan penghasil gandum. Selanjutnya di daerah Britania Raya juga memiliki peternakan babi, jadi merupakan komunitas dagang babi. Terus di daerah Roma, daerah sini juga merupakan daerah babi. Di Turki juga. Selanjutnya di Spanya juga merupakan memiliki komunitas dagang berupa emas, dan di Timur Tengah juga berada memiliki komoditas dagang berupa emas. Selanjutnya perlu diketahui di daerah sini merupakan daerah Timur Tengah, orangnya yang dari dulu merupakan penggembala domba, jadi tidak mengherankan bahwa di daerah sini merupakan komoditasnya adalah komoditas domba. Terus untuk selanjutnya daerah Roma ini, di bawah ini pulau kecil ini, semenanjungnya ini merupakan penghasil anggur yang banyak sekali. Perlu diketahui bahwa komoditas dagang ini yang didagangkan pada Romawi kuno. Komoditas inilah yang menjadi komoditas dagang yang selanjutnya didagangkan melalui pusat-pusat pelabuhan tadi yang ada di Romawi kuno. Next, nah ini untuk selanjutnya karena wilayah Romawi kuno ini merupakan wilayah yang cukup luas yang berada di Laut Mediterania, tentu saja transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang dagang, barang komoditas dagang adalah berupa kapal, ada jalur laut yang melalui kapal, dan perjalanan kapal ini seperti yang dijelaskan Mas Song tadi dipengaruhi oleh angin laut pada penjelasan sebelumnya, dan ini merupakan peta jalur perdagangan laut di Mediterania. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kapal-kapal ini mengangkut barang komoditas dagang seperti dari Roma ke Venesia, terus dari Kartago ke Roma ke Neoptis, Paralel dari ke Neoptis, buat barang dagang dari Kartago ke Tethys Magna dan seterusnya. Jadi seperti inilah simulasi mengenai bagaimana
perdagangan yang dilakukan oleh Romawi kuno di Laut Mediterania. Selain untuk kepentingan dagang, dengan adanya angin laut yang sudah dijelaskan oleh Mas Ongsan tadi, dan sudah saya jelaskan mengenai pusat pelabuhan yang ada di Laut Mediterania, kapal dagang ini juga berpengaruh mengenai ekspansi yang dilakukan oleh Romawi kuno dari jalur laut. Jadi seperti itu. Selanjutnya next. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Romawi merupakan wilayah yang terletak di semenanjung Italia dengan kondisi geografi yang berdekatan dengan Sungai Tiber dan Pegunungan Alpen. Romawi memiliki kekuasaan perdagangan di wilayah lautan Mediterania. Romawi dikenal dengan penghasil sumber daya alam yang melimpah dan sebagai komoditi perdagangan. Jalur perdagangan Romawi dipengaruhi oleh iklim dan arah angin. Berikut merupakan bagian Kekaisaran Romawi. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya dari kelompok 4. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.